Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan. Betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu. Kau pemeliharaku, pembela yang dahsyat. Ku tidak akan takut, sebab besertamu. Layak ku naikkan puji haleluya. Betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu. Kau pemeliharaku, pembela yang dahsyat. Ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku. Layak ku naikkan puji haleluya. Bangga miliki Kau, Yesus pembaiku. Ku cintakan, oh ku naikkan puji haleluya. Betapa Kau baik, betapa Kau baik, yes. Oh besar kasih-Mu. Kau pemeliharaku, pembela yang dahsyat. Ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku. Layak ku naikkan puji haleluya. Ku bangga Tuhan, bangga miliki Kau, Yesus pembaiku. Ku cintakan, oh ku naikkan puji haleluya. Ku bangga miliki Kau, Yesus pembaiku. Ku cintakan, oh ku naikkan puji haleluya. Oh ku naikkan puji haleluya. Oh ku naikkan puji haleluya. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah bagi hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi. Amin. Ya, kita ambil Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita mengambil firman Tuhan dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 5. Mazmur 9. Saya minta supaya kita bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu.
Ayat 5 kita sama-sama. Sebab engkau membela perbuatanku dan hatiku sebagai hukum yang adil. Engkau dahulu di atas tahta. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Dalam lembah kekelaman sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Sebagai doa kita, Tuhan jadikan aku menjadi umat yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak mau meninggalkan Engkau karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan
di sepanjang hidupku untuk selamanya. Kami mau setia ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang setia. Jangan biarkan kami padam roh kami Tuhan. Jangan kami Tuhan undur dari Tuhan. Sebab Engkau setia mengasihi kami, menerima kekurangan kami apa adanya ya Tuhan. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, ralaba-laba ya ralaba. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Syaralaba-laba ya ralaba. Syaralaba ya ralaba. Syikir ya ralaba. Biar ralaba-laba ya ralaba ya syikir ralaba. Syikir ya ralaba-laba ya ralaba. Syikir ya ralaba-laba ya ralaba. Syikir ya ralaba. Syikir ya ralaba ya ralaba. Syikir ya ralaba ya ralaba. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Syikir ya ralaba. Terima kasih buat kasih Tuhan. Syikir ya ralaba. Kami angkat penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu ke surga. Ini sebuah doa kita kepada Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
Ibu untuk kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, Engkau lihat hati kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita salam kiri kanan, kita katakan Tuhan beserta dengan engkau. Haleluya, kita ingatkan semua saudara-saudara kita bahwa Tuhan beserta dengan kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun mungkin sering kita meninggalkan Tuhan dan mengecewakannya. Haleluya, haleluya. Mari berjalan dengan pimpinan Tuhan, karena dalam Tuhan ada kemenangan dan kekuatan. Amin. Haleluya. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Ku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut. Musik memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita tetap ikut Tuhan, dan kita percaya kita sampai ke rumah yang bangga. Haleluya. Bersama Tuhan juru selamatku, hatiku teguh. Mari naikkan pujian dengan lebih sungguh lagi. Bersama juru selamat hatiku
ku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut. Mari ikut Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut. Ya kemana juga ku mengikut. Sekali katakan, ya kemana juga ku mengikutnya. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya, haleluya. Denganmu Tuhan ku akan berjalan dalam kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita lebih bersuka cita lagi memuji Tuhan. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan, amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami takkan ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami. Oh, katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya, kita bertepuk tangan kepada Tuhan Allah kita. Ya Raja yang berkuasa atas hidup kita, amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau sumber kekuatan kami,
duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Sekalipun kami melewati segala masalah rintangan, tapi kami satu hal yang kami percaya kepada Tuhan. Kau pasti berikan kami kemenangan untuk melewatinya. Kami cakap menanggung segala sesuatunya Tuhan. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau berputus asa, kami tidak mau tinggalkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah penopang kami, Engkaulah kekuatan kami. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku Saya jemput Bapak Ibu kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Lebih sungguh katakan, ya Tuhan, ku percaya. Saya undang hambanya. Aku percaya. Lewati lembah air mata,
Salam. Ya, kita bersyukur pada hari ini, kita berbahagia karena kita pastikan ada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Katakan amin. Saudara, baru selesai pesta demokrasi. Ya. Pilpres dan Pileg. Memilih presiden dan wakil presiden, dan juga memilih anggota legislatif. Ya, saudara, mari kita tetap fokus kita kepada Tuhan. Ya. Dan kita syukuri aman. Tidak ada kekacauan, itu kita syukuri. Ini berkat doa-doa orang beriman dan doa kita bersama. Ya. Jadi sebagai orang beriman, kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah pemimpin yang sempurna. Jangan terlalu berharap pemimpin di dunia ini. Karena pemimpin di dunia enggak ada yang sempurna. Maka berharaplah sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Iya. Jangan sampai idola kita pemimpin kita. Idola kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Dialah Tuhan yang sempurna. Dialah pemimpin yang sempurna. Dialah pemimpin yang kekal. Pemimpin di negara ini hanya 5 tahun. 2029 kita pilih lagi. Jadi jangan sampai karena beda pilihan lalu kita kurang menyatu. Saudara, sama saya yang bertanya, mana Pak yang kita pilih? Ya, saya tidak pernah mempengaruhi siapapun. Bahkan rekan-rekan pendeta, kita pilih ini ya katanya. Selalu saya bilang, ya ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, saya bilang begitu. Tanggal 12 hari Senin pertemuan pendeta. Oh inilah, ini harus pasti maju negara kita. Saudara, jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia punya kelemahan. Berharaplah kepada Tuhan. Amin saudara? Iya. Jadi saya setelah selesai pemilu, hati saya damai. Saya bilang, Tuhan, siapapun yang sudah terpilih, Tuhan lebih tahu. Doa kami kendali sebelum pemilihan nanti Tuhan, pemimpin yang terpilih, biarlah Engkau mengendalikan. Karena Engkaulah pemimpin yang sempurna, penguasa sempurna di sorga dan di bumi. Itu doa saya. Jadi tidak ada misalnya, jadi kurang sukacita saya. Siapapun yang terpilih tidak kurang sukacita. Karena saya tahu Tuhan itulah pemimpin yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa yang sempurna. Jadi mari kita semakin sehati sepikir berdoa buat pemimpin. Ya, nanti tanggal 20 ditetapkan siapa. Ya, kalaupun hitungan cepat sudah ditentukan pemenang nomor ini. Tapi tetap kita hormati KPU. Itulah keputusan terakhir, itulah sah dari KPU nanti. Bukan hitungan cepat, tetap kita bersabar, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Baik saudara, kita buka Alkitab kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat ke-6.
1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Saya baca 1 ayat ganjil, saudara baca ayat 2 ayat genap, dan terakhir ayat 6 kita baca bersama-sama. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan bersama-sama. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Saudara, tema firman hari ini iman dan mujizat. Iman dan mujizat. Ya. Mari kita semua yang percaya kepada Tuhan punya iman. Dan hari ke hari kita nikmati mujizat. Iman dan mujizat. Dari pembacaan ini, iman dan mujizat dalam kehidupan Elia. Apa rahasianya? Maka Elia mengalami mujizat dalam kehidupannya. Elia adalah orang beriman. Jadi bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan dialami oleh Elia? Bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan dialami Elia? Saudara, Elia mengalami mujizat dalam kehidupannya. Kita pun rindu mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Hari ke hari, mujizat tidak terjadi kalau nggak ada iman. Dimulai iman, maka terjadi mujizat. Jadi kalau nggak ada iman, tidak ada mujizat. Maka pastikan kita adalah orang-orang beriman. Elia adalah yang pertama dia dilandasi iman. Ada iman Elia pada Tuhan yang hidup. Jadi supaya benar-benar kita memiliki iman, percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang perkasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kekal. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang disembah, yang dipercaya oleh Elia.
Maka dikatakan ayat 1, tolong baca ayat 1 Pak. Ayat 1. Iya, Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang hidup. Pastikan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Iya. Tuhan yang kita sembah Tuhan hidup, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sempurna. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi musuh kita, lawan kita? Roma pasal 8 ayat 31. Inilah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sempurna. Roma 8. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita. Di pihak Elia ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang sempurna. Ada Tuhan yang perkasa. Enggak ada Tuhan seperti Tuhan yang disembah oleh Elia. Tidak ada Tuhan di kolong langit ini seperti Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang hidup. Saudara, dikatakan jelas, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kelihatan kok banyak tentangan dalam kehidupan ini. Semua anak Tuhan, hamba Tuhan masih berjuang. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga berjuang. Saudara, maka kita anak Tuhan, hamba Tuhan tetap menghadapi ada lawan, ada musuh. Tapi nggak perlu takut menghadapi musuh, karena Tuhan ada di pihak kita. Saudara, kalau Tuhan di pihak kita siang dan malam, lalu ada orang-orang tidak ada Tuhan di pihak dia, maka pasti berbeda kalau Tuhan ada di pihak kita dengan orang-orang yang tidak ada Tuhan di pihak dia. Iya, pasti berbeda. Kita siap menghadapi tantangan. Kita siap menghadapi masalah. Orang-orang yang tidak ada Tuhan di pihak dia tidak siap. Makanya kita lihat banyak orang penuh dengan ya. Maka kita tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun ke depan di Indonesia. Ya. Nggak tahu kita.
Kalau janji-janji enak nih semua. Tapi nggak tahu, jangan terlena. Ya senanglah kita makan gratis anak kita selama 5 tahun ini kan. Siapa nggak senang? Minum susu lagi. Senanglah kita. Walaupun itu anak-anak kita, nggak kita kan. Udah senang kita. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Jangan terlalu berharap, nanti kita kecewa. Berharap kepada Tuhan. Biar pemimpin kita dipakai oleh Tuhan. Menjadi alatnya buat bangsa ini. Karena dikatakan 2 orang saja sepakat. Berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Doanya dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya yang suka cita saya setelah selesai pilpres aman. Tidak terjadi keributan. Yang menderita rakyat. Kalau ada kekacauan, demo di mana-mana. Seperti 98. Kan terjadi moneter. Krisis moneter saudara. Menderita rakyat. Tapi ini pertolongan Tuhan buat negara kita. Bukan kuat manusia. Saudara. Maka mari kita sungguh-sungguh. Ya. Kalau Tuhan di pihak kita ada kekuatan ilahi. Makin bersemangat ikut Tuhan. Makin bersemangat beribadah. Itu tanda Tuhan di pihak kita. Saudara. Bahwa Elia nggak takut berbicara kepada raja. Kenapa? Elia nggak takut menghadapi Raja Ahab. Walaupun Raja Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu Raja Ahab. Raja di Israel. Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tolong dibaca Pak. Pasal 16 ayat yang ke-29 dan 30. Ini dia. Kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 16. Di ayat 29 sampai 30. 29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel Terus dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Terus 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terus. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Dia raja. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Makanya kita berdoa buat pemimpin 2024-2029 5 tahun. Supaya mereka benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin saudara. Amin. Raja pun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka tugas kita berdoa buat pemimpin 5 tahun ke depan. Bulan 10 akan dilantik presiden kita. Untuk memimpin negara ini selama 5 tahun. Kita berdoa buat pemimpin yang takut akan Tuhan. Bukan pemimpin yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu tugas kita berdoa buat pemimpin selama 5 tahun ke depan. Dan kita akan menikmatinya. Dan Elia berbicara kepada raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa dia berani? Karena Elia yakin dia punya Tuhan yang hidup ada di pihak dia. Haleluya.
Maka tugas kita yang pertama berdoa buat pemimpin. Supaya mereka takut akan Tuhan kita sembah. Supaya mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan buat negara kita ini. Dan saya berdoa bahwa hanya satu juru selamat, enggak ada dua. Buat manusia di kolong langit hanya satu juru selamat, hanya Yesus, Tuhan dan juru selamat. Berarti menurut firman, yang tidak percaya kepada Yesus pasti binasa, apapun kedudukannya, apapun jabatannya. Maka Tuhan taruhkan di hati saya, mari kita doa sungguh-sungguh. Orang kaya, orang miskin, pejabat, orang hina, supaya menerima keselamatan. Supaya percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada firman berkata yang beragama Kristen pasti selamat. Enggak ada ayat firman Tuhan berkata yang beragama Kristen pasti selamat. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Agama Kristen aja nggak bisa menyelamatkan. Makanya doa kita, biarlah penduduk bangsa ini, pemimpin bangsa ini mendapat kasih karunia Tuhan, boleh percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saudara, dan kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, berbeda kalaupun kita berhadapan dengan kelaparan, berhadapan dengan penderitaan, berhadapan berbagai-bagai kesulitan, tapi kita tetap ada damai sejahtera. Tidak dilanda kekhawatiran, tidak dilanda ketakutan. Saudara, seringkali kita diuji di keadaan masalah, di keadaan persoalan. Disitulah kadang-kadang kita tidak berpegang kepada firman, tanpa sadar dipakai oleh setan, siapapun dia. Di kala menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, di sana sering-sering iblis ya ambil kesempatan. Makanya dikatakan firman, kita harus waspada. Firman itu pastikan selalu di hati kita. Amin. Firman yang hidup mengubah hidup kita. Saudara. Makanya tadi Elia, dia dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Dia enggak takut menghadapi siapapun, termasuk Raja Ahab. Bahwa dikatakan ayat 17 tadi, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saya melihat di sini, berarti Elia berbeda dengan raja. Kedudukan Elia lebih tinggi daripada Raja Ahab. Perkataan Elia luar biasa, menentukan. Kenapa? Karena Tuhan di pihak dia. Ada Tuhan yang hidup bersama dia. Apa yang kau katakan, itu yang terjadi. Maka saudara, perkataan kita, nah Tuhan hamba Tuhan, karena Tuhan di pihak kita, itu berbeda dengan perkataan siapapun, termasuk Raja Ahab. Kecuali ku katakan, katanya. Saudara. Makanya, walaupun Raja Ahab berbeda dengan Elia. Karena Elia ada di pihak Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, kalau kita ada di pihak Tuhan, kita tampil beda.
berbeda. Walaupun status mereka bagaimana yang kelihatan ini, seperti lebih hebat, lebih kaya, lebih mulia. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, pasti kita lebih di atas, saudara. Saudara kekasih, makanya kalau kita lihat Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1. Inilah orang beriman. Dilandasi iman. Itulah Elia pun dia memiliki iman sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah yang dimiliki Elia. Dia punya iman. Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Punya dasar, iman itu punya dasar. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Maka Elia, dia beriman, dan orang beriman itu pasti taat. Elia taat. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Contoh, kita sakit. Kita berkata sembuh, saya sembuh. Dasarnya kita berkata sembuh, iman. Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Karena Tuhan sudah berjanji. Ya. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Bahkan dikatakan Mazmur 100. Sebentar kita lihat Mazmur dulu ya. (107). Firman-Nya disampaikan 100. Ya. Firman disampaikan kita disembuhkan. 119. 107 ayat 20. Ya, 107 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, Iya. diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya. Perhatikan ayat ini. Disampaikannya firman-Nya. Ya. Terus disembuhkannya mereka. Jadi oleh firman ada kesembuhan. Pegang firman, kita sembuh. Dasarnya firman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Karena firman ada pegangan kita, dasarnya firman. Kita sembuh. Amin. Misalnya keuangan kita. Ya. Dasarnya firman. Dikatakan firman. Matius 6:33, 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, termasuk keuangan kita. Kebutuhan kita akan ditambahkan, tapi prioritas utama adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Senangkan hati Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan tambahkan. Haleluya.
Jangan fokus kepada yang ditambahkan itu. Jangan fokus perkara-perkara lahiriah. Fokuslah perkara rohani. Dalam doa Bapa kami, di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di hidupku sekarang seperti di surga. Ya. Kerajaan Allah tidak ada yang khawatir. Kalau kita dalam suasana kerajaan Allah tidak ada khawatir, tidak ada takut, tidak ada gelisah, tidak ada yang putus asa. Bergembira. Bukan karena keuangan kita bergembira. Karena Tuhan di pihak kita, maka selalu siang malam kita bergembira. Maka orang berkata, orang gila orang ini. Ya, masih mengontrak rumah tapi nggak susah dia katanya. Karena apa itu? Karena Tuhan di pihak kita. Haleluya. Kita gembira karena Tuhan. Saudara, yang punya menyewakan rumah 10 pintu, 20 pintu, belum tentu bergembira. Kok kita kantor rumah kok bisa bergembira? Itulah kemustahilan. Yang punya rumah sewanya ada 10 pintu, dikontrakkan, tapi terus mukanya murung, gak pernah sukacita. Sementara bulanan bayar, tetap ada sukacita, tetap sukacita. Ini pemeliharaan Tuhan itu. Iya. Makanya kalau kita sakit jangan susah. Katakan aku gembira karena Tuhan, bukan aku susah karena penyakit. Itu Tuhan yang hebat, saudara. Dan iman itu dikatakan tadi, dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Ya. Kita katakan saya sudah sembuh. Faktanya, realitanya belum sembuh. Iman adalah bukti dari segala sesuatu. Itu dikatakan. Dikatakan iman adalah bukti yang tidak kita lihat, belum kelihatan, belum ada fakta kesembuhan, belum ada fakta ekonomi kita makin naik, tapi kita berkata, ya, iman adalah bukti, walaupun belum kelihatan orang kita makin banyak, walaupun kesembuhan belum kenyataan, tapi kita berkata, saya sudah sembuh, hidupku diberkati, anakku diberkati, suamiku sudah bertobat. Istriku gak cerewet lagi, ya mana tahu ada yang istri yang cerewet, ya katakan sudah diubah Tuhan, walaupun masih faktanya terus cerewet, apalagi nggak ada seorang kan, makin lancar itu, nggak berhenti, nggak ada masuk, 1 hari 2 hari makin kencang, ya makin digas, di sana, di sini kan nggak gitu kan? Karena kita sudah dalam Tuhan, saudara. Ya. Luar biasa Tuhan kita. Maka bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum kelihatan. Saudara, ayat 7 Pak, Ibrani pasal 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Iya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iya, amin. Ini Nuh kita tahu ceritanya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Belum kelihatan sama dia. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu
ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, Nuh adalah orang beriman. Walaupun menurut fakta mana mungkin. Gak ada tanda-tanda, saudara. Tapi kalau orang beriman, dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia percaya. Walaupun tidak ada data. Karena ini adalah perkataan Tuhan, dia percaya. Makanya Elia, dia bisa dengar suara Tuhan. Mari saudara, waktu kita baca Alkitab, jangan sekedar baca skedul. Jadi kebanggaan, sudah 7 kali, sudah 10 kali. Alkitab perjanjian lama dan perjanjian, semua sudah dibaca. Bagus dibaca semua. Tapi adakah Tuhan berbicara? Maka rindukanlah saat kita baca Alkitab, berbicaralah engkau Tuhan kepadaku. Biarlah Tuhan yang hidup berbicara kepada kita. Memang dikatakan, berbahagialah orang yang membaca. Jadi kita baca Alkitab itu, setahun selesai kita berbahagia. Firman itu. Yang kedua, berbahagia orang yang menuruti. Yang menuruti atau melakukan. Berbahagia. Membaca, mendengar, dan menuruti berbahagia. Ini membaca enggak, mendengar tidak, melakukan tidak. Pastikan kita membaca dengan tekun, merenungkan firman dengan tekun, melakukannya dengan tekun. Saudara, siapapun kita nggak mampu, mintalah kekuatan ilahi dari Tuhan. Haleluya, mintalah kekuatan ilahi. Saudara, berdoa aja kadang-kadang dibanguni kita. Apalagi jam 1, jam 2, bangun berdoa. Jujur saya pun nggak mampu, saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Mampukan saya, berilah kekuatan ilahi kepada saya berdoa. Bisa itu jam 2 kita rasakan hadirat Tuhan. Yang lemah menjadi kuat, yang ngantuk menjadi segar. Karena Tuhan beri kekuatan ilahi. Jujur saya sendiri kalau nggak ada kekuatan Tuhan, nggak mampulah jam 2 berdoa. Jam 2 pagi. Jangankan jam 2, jam 5 pun masih ngantuk. Apalagi jam 2 pagi. Tapi kalau Tuhan beri kekuatan ilahi, jam berapapun diingatkan kita berdoa, pasti kita mampu karena Tuhan beri kekuatan ilahi. Haleluya. Demikian beribadah. Pasti siapapun kita, daging ini nggak suka beribadah. Tapi Tuhan beri kekuatan ilahi, diberi kemampuan. Daging kita suka terlambat, daging itu beribadah. Datang di beras, tapi terlambat terus. Ya, saya tidak menyinggung, hanya saya Tuhan ingatkan saya. Siapapun kita daging ini suka terlambat. Ya, siapapun. Tapi Tuhan, kalau kita, Tuhan berilah kekuatan ilahi. Tuhan beri kekuatan tepat waktu. Kenapa para juri di dunia ini bisa disiplin? Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, tanpa percaya kepada Tuhan, mereka bisa disiplin kok. Kenapa kita percaya Roh Kudus bersama kita terus terlambat? Apakah lebih hebat para juri di dunia dari para juru Kristus, anak Tuhan? Kita pasti Tuhan ada di pihak kita. Saudara. Makanya Nuh mampu
melakukan. Apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan. Dia tak melihat kanan kiri, dia tidak melihat ke sekeliling. Nampaknya nggak ada orang yang seperti saya. Nggak mungkin ini. Dia percaya itu perkataan Tuhan, dia yakin perkataan Tuhan ini adalah amin, dia lakukan. Maka dialah yang selamat, istri, anak dan menantunya. Semua binasa kok. Maka ini buktinya bahwa Nuh itu adalah orang beriman. Yang kedua, saudara, Elia itu disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Orang beriman itu disertai ketaatan. Orang beriman itu pasti taat. Tadi dilandasi oleh iman pada Tuhan yang hidup. Yang kedua disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Ayat 2. Raja-raja tadi kita lihat. Raja-raja 1 Raja-Raja 17. Iya. Ayat 2. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Hari ini, ada enggak datang firman Tuhan kepada kita? Atau di persilaan dikatakan, Tuhan berfirman kepada Elia. Saat ini ada enggak, sudah hampir setengah jam lebih kita, ada enggak Tuhan berfirman kepada kita? Atau sekedar mendengar firman. Maka setiap kita mendengar, Tuhan biarlah aku mendengar firman. Berarti Tuhan yang berkata-kata. Saudara harus percaya bahwa siapapun yang menyampaikan firman itu hanya alatnya. Tapi harus yakin Tuhan sedang berkata-kata. Kalau Tuhan berkata-kata enggak ada bosan. Kalau pendeta berkata-kata sekedar pendeta, sekedar hamba Tuhan, kita bosan. Kita ngantuk. Kita gelisah. Ya. Tapi kalau Tuhan sedang berkata-kata, kita haus. Kita meresponi. Saudara, hari Senin kemarin ada persekutuan hamba Tuhan yang khotbah sudah 80 tahun, lebih semangat dari saya. Tahu saudara, khotbahnya 1,5 jam. Tapi saya bisa bedakan, ini hamba Tuhan, diurapi roh Tuhan, atau enggak. Dan saya bisa bedakan, 80 tahun umurnya. Dan saya rasakan ada roh Tuhan mengurapi dia. Lalu hanya saya yang kedengaran meresponi. Amin, amin. Pendeta-pendeta nyaris. Saya tidak mengerti. Dia. Hanya Tuhan. Saya yang meresponi, saya diberkati. Haleluya. Makanya responi firman. Jangan hanya gini aja. Saya sudah nikmati. Hanya suara saya yang paling kuat. 1,5 jam. Jadi karena nggak tahan lagi kan. Udah 1 jam. Ya harus ke kamar mandi. Lalu saya ke kamar mandi. Di luar sudah mulai. Lama kali. Hamba Tuhan yang bilang. Lama kali aku mandi begini. Sementara saya tidak merasa lama. Karena saya dalam roh. Yang menyampaikan dalam roh. Saya responi. Sebuah lama kali. Apalah gunanya kita beribadah tapi enggak dapat apa-apa. Maka biarlah kita beribadah. Kita rasakan Tuhan sedang berfirman. Tuhan sedang bersabda. Haleluya. Tidak sekedar seperti guru mengajar begini. Kalau guru mengajar enggak pernah ditambahkan iman kita. Tapi kalau Tuhan pakai hamba Tuhan, maka Tuhan tambahkan iman kita. Sementara kita mendengar firman. Tapi kita anggap hanya, ya biasalah. Setelah pujian penyembahan ada firman.
Ya. Itu kita agamawi. Enggak dapat apa-apa. Ya. Saya sering di hati saya, cukuplah setengah jam. Mau sebelum kerja, cukuplah setengah jam. Tapi enggak pernah setengah jam. Kalau mendir saya 1,5 jam dulu. Tapi belum pernah. Terus ada saja. Saya tahu Tuhan sedang berbicara. Saya diberkati. Kalau Tuhan pakai saya diberkati. Haleluya. Kalau Tuhan enggak gunakan saya pun enggak ada berkat. Capek saya. 15 cukup. 15 menit. Dulu gereja lama. Ada sintua kami. Kalau dia khotbah, banyak senang. Itu paling lama 15 menit. 15 menit sebelum bertobat ya. Ada yang lain 20 menit, 30 setengah jam. Udah bosan itu. Ya? Karena apa? Karena kita nggak rasa Tuhan bicara. Kita nggak dalam roh. Maka percayalah, kita mendoakan bahwa Tuhan, kita merasakan Tuhan yang berbicara setiap kita dengar firman. Setiap kita baca firman, kita kata Tuhan bicaralah Engkau. Maka baca firman beberapa pasal pun tidak bosan. Ada berkat yang kita terima. Ya. Ayat yang kelima, Pak. Ayat 3. 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Ya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Inilah ketaatan Elia. Kata Tuhan pergi, dia pergi. Ya. Kata Tuhan kau bersembunyi sana, dia bersembunyi. Dan dia percaya apa yang Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Dia baik. Dia pasti apa yang dikatakan ya dan amin. Ya. Dia taat disertai ketaatan. Kita pun akan mengalami mujizat dalam hidup kita kalau disertai ketaatan. Mari kita taat. Itu mengembalikan milik Tuhan, mari taat. Nanti di WA lagi, diingatkan milik kita 10. Karena dia akan diingatkan kan. Kadang ini bulan ini lupa enggak diingatkan. Bukan lupa, ya baguslah. Mau ini sepanjang tahun ini lupa Pak Gembala itu saya udah ingatkan. Enggak. Ya. Mari kita taat. Amin. Itu kata Tuhan, kembali ke milik Tuhan. Ya. Kembalikan aja. Pasti apa yang dijanjikan digenapi dalam hidup kita. Baik rohani jasmani kita. Saudara tiap minggu kasih persembahan meja untuk sosial kita ini tadi diperbaiki, ada kerusakannya. Nah kita beri dengan ketaatan, sukacita, ya. Di sana ada persembahan, biasanya ada kolekte kita, di gereja bisa ada kolekte. Nah, ya, ada persepuluhan, itu bukan di depan dikasih, di sana ada peti. Kasih, ya. Jangan lupa ketaatan kita kepada Tuhan, bukan ketaatan kita kepada gereja. Ketaatan kita bukan gereja sumber berkat. Sumber berkat adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ketatan kita. Saudara, beri dengan sukacita, beri dengan iman. Pasti diberkati. Inilah ketatan dia pergi. Di sana kau tinggal di situ. Saudara, luar biasa Elia disertai Tuhan karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Ya. Luar biasa. Jadi ketaatan kita minta kekuatan dari Tuhan. Daging kita, apalagi situasi ekonomi makin ya pergumulan. Tuhan berilah kemampuan, kekuatan ilahi untuk mampu ku taat. Mengembalikan milikmu. Kalau kita baca bacaan kita di imamat yang dipersembahkan mahal saudara. Kambing, jantan, domba jantan, lembu jantan. Mahal-mahal itu. Enggak 5.000 itu. Bukan 1,5 kilo, bukan 1 on. 1 ekor. Paling sedikit burung. Enggak ada 5.000 seekor burung saudara. Enggak ada. Apalagi 2.000 enggak ada. 5.000 enggak ada. Anak ayam pun enggak dapat 2.000. Ya. Yang boleh ditetaskan mungkin 7.000. Enggak ada 2.000. Itulah korban-korban di perjanjian lama. Ya. Bahkan korban itu ada korban api-apian dibakar hangus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi korban saudara jangan diingat-ingat. Hangus menjadi berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Itu saudara, ketaatan kita. Disertai ketaatan kepada perintah Tuhan. Beri persepuluhan, beri persembahan khusus, beri aja dengan sukacita. Beri korban sukarela, beri dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan. Bahwa Elia ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka seperti ini kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kalau enggak berjumpa dengan Tuhan, itu namanya Kristen duniawi. Enggak ada iman kita bertumbuh. Enggak ada firman yang datang kepada kita. Pastikan di saat kita beribadah ada firman yang datang. Dari sorga, dari Allah. Saudara, maka saudara yang sangat percaya bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berkata, saya sembuh, saya diberkati, saya pintar, saya menjadi ahli. Jadi kita melihat tangan Tuhan. Walaupun belum ahli, katakan saya ahli karena Roh Kudus memenuhi saya. Tuhan tambahkan keahlian. Orang akan menyaksikan itu. Semakin Tuhan tambahkan keahlian kepada dia. Bukan karena hebat. Kita yang hebat. Tapi Tuhan yang hebat. Ini saudara. Ya, ini disertai dengan ketaatan. Maka mujizat terjadi dalam kehidupan Elia. Yang ketiga. Dipelihara dalam kemustahilan. Kalau sudah taat. Maka nyatalah dipelihara dalam kemustahilan. Ayat 6 Pak. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, luar biasa. Dikatakan ada burung gagak. Ini adalah binatang yang rakus. Apalagi soal daging. Jadi yang rakus makan daging, ya agak selebel dengan burung gagak. Saudara. Rakus, jangan dilihat daging, selesai dibuat itu. Tapi burung gagak pun bisa dikendalikan oleh Tuhan.
Haleluya. Rakus. Kalaupun ada yang rakus, manusia bisa dikendalikan oleh Tuhan. Untuk gereja kita banyak kebutuhan. Perlu uang, ini mempergaya atap ini nggak tahu lah berapa. Udah mulai kita perbaiki, ada yang sudah bocor-bocor. Ini butuh. Banyak hal yang mau kita perbaiki. Banyak kita butuh dana. Ada burung-burung gagak. Ya. Yang rakus. Tapi luar biasa Tuhan berkuasa. Yang rakus pun bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Haleluya. Manusia yang rakus. Dia haus harta. Tapi satu saat yang haus harta pun bisa dipakai menjadi alat Tuhan seperti burung gagak. Itulah ketidakmustahilan. Kalau kita lihat jemaat kita, siapa yang bisa berkorban dari kita 100 juta? Kita butuh 100 juta. Sepertinya kita nggak bisa cari siapa yang bisa berkorban 100 juta. Nggak ada. Tapi di luar sana ada burung gagak yang rakus. Mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan burung gagak. Tidak mengandalkan orang yang rakus. Terkutuklah kita. Tidak mengandalkan orang kaya. Mengandalkan Tuhan. Orang kaya selalu rakus. Dia haus harta. Udah kaya pun haus harta. Udah triliunan hartanya. Tetap haus harta. Tapi satu saat. Kalau kita berkenan kepada Tuhan. Itu dijamah Tuhan. Yang haus harta yang sudah hartanya triliunan rupiah. Itu bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Maka kita harap Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan. Kemustahilan. Kalau kita lihat dari kita nggak mungkinlah 1 M. Dari antara kita kumpuli. Kurasa nggak mungkinlah saat ini. Nggak mungkin. Tapi makanya kita tidak mengandalkan sesama kita. Kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Maka yang terakhir ini dikatakan bahwa dipelihara dalam kemustahilan. Amin. Percayalah mujizat terjadi. Kita dipelihara dalam kemustahilan. Bukan saudara yang memelihara Elia. Bukan famili. Tapi pemeliharaan Tuhan dipakai Tuhan. Burung gagak yang rakus. Terlalu banyak manusia di sekitar kita seperti burung gagak. Tapi jangan benci mereka. Mereka pun kalau Tuhan berkenan bisa Tuhan gunakan mereka jadi alatnya Tuhan. Haleluya. Maka 3 hal ini mari kita renungkan dengan baik. Yang pertama supaya iman dan mujizat. Apa yang mujizat yang terjadi dalam Elia, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Yang kedua disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Yang ketiga dipelihara dalam kemustahilan. Percayalah ada Tuhan di pihak kita. Amin. Untuk firman. Haleluya. Bersamamu kami kuat Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa utama.
lagi kita bangkit berdiri, katakan selamanya. Mari pastikan kita pulang dengan penuh keyakinan bahwa Allah kita beserta dengan kita yang memberi kekuatan. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Mari rasakan penyertaan Tuhan yang semakin sempurna bagi kita. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selamanya kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kepala gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Haleluya. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kami lakukan perkara yang besar. Kami percaya Tuhan, ada perkara yang kau nyatakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus
Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya. Tim tamborin kita berdoa. Pemain tamborin, tim persuasi kita berdoa.